Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uhti. Apa lagi ya? Soleha dan soleh. Yang soleha dan soleh semuanya. Ini kenapa ya kita ngomong itu harus berhati-hati banget nih Mam kali ini Mam. Iya betul. Kita bakalan nge-reaction sebuah video yang aku takutnya ini bakal jadi sensitif karena ini yang berkomentar, yang berstatement adalah seorang alim ulama, seorang ustadz yang punya nama besar ya. Iya betul. Aduh, kadang kalau punya nama besar itu ada sisi positif negatifnya. Kalau kita ngomongnya pas kebetulan sesuai dengan keinginan netizen ya nanti kita aman-aman aja. Tapi kalau nggak sesuai dengan keinginan netizen bakal dibully gitu. Jadi sebenarnya itu kita harus bicara jujur atau bicara sesuai dengan keinginan netizen sih ya sebenarnya ya. Ini ada Ustadz ya, Ustadz yang berkomentar terkait dengan pengungsi Rohingya yang ada di Indonesia. Nah, di situ di video ada statement beliau bahwa beliau tuh siap menampung pengungsi Rohingya. Katanya beliau itu punya lahan seluas 2 hektar. Jika diperkenankan bisa dipergunakan untuk menampung pengungsi Rohingya dan bahkan beliau juga bersedia mencarikan pekerjaan untuk pengungsi Rohingya. Apakah benar? Baik banget. Walaupun sebenarnya di negara kita sendiri itu banyak banget orang yang butuh pekerjaan dan butuh ditampung kan ya sebenarnya sih. Nah itu kan versi dari sudut pandang kita nih ya Mam ya. Walaupun niat baiknya si Ustadz juga ya cukup baik gitu kan ya. Nah nih kita lihat dulu deh komentarnya biar kita nggak salah. Tapi alangkah baiknya kalau kita membantu yang terdekat dulu, ya kan tuh. Yang... Insya Allah saya siap menerima semua pengungsi Rohingya yang ada di Aceh. Ya insya Allah saya sekarang sedang bangun pesantren di Tasikmalaya, pesantren di SAS. Bersama dengan teman-teman saya ada 2 hektar tanahnya di sana. Insya Allah mereka bisa bekerja di sana, bisa mondok di sana, belajar di sana. Dan juga ada pabrik garmen Al-Lutfi di sana. Insya Allah saya akan jadikan mereka bekerja di sana. Kalau benar-benarnya kalau memang bisa pengungsi Rohingya dikirimkan ke saya siap menerima mereka semua dengan hati yang pertama. Gitu. Sebaiknya tinggal di rumah Ustadz saja, itu saya lebih setuju. Mantap nih komentar ini. Padahal komentarnya sebetulnya nggak pantas dia julid sama saya, karena kalau dia dengarkan video VT saya, teman-teman yang belum tahu ya kenapa komentar ini muncul. Ini gara-gara saya bikin video reaction. Apakah pengungsi Rohingya diterima atau ditolak? Dan saya di video yang saya sebelum ini berlaku adil. Di sana saya tidak berpihak kemanapun. Ya, saya tidak berpihak kepada pengungsi Rohingya yang ada di Aceh, juga tidak membenci mereka. Ya, saya cuma memberikan ide pikiran. Kalau saja memang mereka dipandang layak untuk tinggal di Indonesia, maka pemerintah mesti menyiapkan mereka. Oke. Sebenarnya yang si netizen yang berkomentar tadi juga sebenarnya dia ya nggak juga dia julid ya. Mohon maaf nih Pak Ustadz, dia juga mengeluarkan idenya kenapa nggak ditampung di rumahnya Pak Ustadz aja gitu kan. Iya. Sama halnya dengan tadi Pak Ustadz yang menyampaikan bersedia gitu ya. Si netizen itu, ini kali ini gue bukan ngebelain netizen ya, menurut sudut pandang gue nih ya. Kadang-kadang netizen juga ada benernya tuh ya. Tuh kalau menurut gue sih ini bukan julid, mungkin sudut pandangnya netizen kenapa nggak di rumahnya Pak Ustadz aja gitu kali ya. Iya. Next kita selesaikan dulu videonya, nanti jangan yang menganggap lu nggak adil bang, lu dipotong-potong nih, sampai selesai lah ya tuh. Tuh pekerjaan dan tempat yang bisa mereka garap, karena kita luas kan, Indonesia punya belasan ribu pulau. Itu ide saya ya. Tapi kalau seandainya memang tidak layak mereka untuk tinggal di Indonesia, tidak dapat izin, pemerintah tidak mengizinkan, pulangkan mereka dengan terhormat. Bagaimanapun juga mereka adalah manusia, apalagi sebagian besar dari mereka mungkin semuanya Muslim ya. Saudara Muslim kita nggak mungkin dia berniat buruk untuk datang ke Indonesia. Pasti mereka hanya ingin mencari kehidupan yang lebih baik, berhijrah dari Bangladesh, dari Rohingya ke Indonesia ya. Mereka dimanfaatkan oleh orang-orang yang menjual kebaikan Indonesia, keramahan orang Indonesia, keindahan Indonesia, sehingga mereka tertarik untuk pergi ke Indonesia dan mereka sebetulnya korban. Yes, oke, baik, coba. Aduh, bener sih Pak Ustadz, bener, mungkin tujuannya mereka seperti itu ya teman-teman ya. Tapi
kenapa mereka datang ke Indonesia? Kan mereka melihat Indonesia itu negara yang baik ya, tadi kata Pak Ustadz ya, ramah tamahnya. Dan kenapa perlu dipertanyakan juga, kenapa sekarang warga Indonesia itu menolak gitu, ada apa gitu ya kan? Sementara pemberitaan itu memunculkan ada berita bahwasanya attitude dari kelakuan bangsa Rohingya tersebut itu kurang baik, itu yang membuat keramah tamahan kita itu menjadi berganti ketidakramah gitu terhadap mereka gitu kan. Sebenarnya manusiawi nggak sih Pak Ustadz yang kayak gini ya kan? Ya coba kita next lagi tuh. Pendapat saya di video saya sebelumnya, ya kalau tidak diterima dipulangkan dengan cara yang baik, dengan terhormat, tanpa harus mencaci maki, ya mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas diucapkan oleh seorang yang beragama. Oh, ternyata ada ide juga, sebaiknya di rumah Ustadz saja. Oke, kalau ini memang bisa diuruskan, tolong pemerintah siapapun yang mendengarkan video ini, insya Allah saya siap menerima semua pengungsi Rohingya yang ada di Aceh. Ya, insya Allah saya sekarang sedang bangun pesantren di Tasikmalaya, pesantren DSAS, bersama dengan teman-teman saya. Ada 2 hektar tanahnya di sana. Insya Allah mereka bisa bekerja di sana, bisa mondok di sana, belajar di sana. Dan juga ada pabrik garmen Al-Lutfi di sana. Insya Allah saya akan carikan mereka bekerja di sana. Amin. Mudah-mudahan kalau memang itu. bisa pengungsi Rohingya dikirimkan ke saya siap menerima mereka semua dengan hati yang lapang. Oke. Oke ya, udah selesai nih Kita videonya. juga banyak Pak yang butuh pekerjaan Pak. Nah, itu Yang mewakili. butuh tempat tinggal banyak banget. Betul sekali lah ya. Yang pengangguran Banyak di bahasan kita. Ya mungkin ini karena case-nya bangsa Rohingya, terus Pak Ustadz juga udah terlanjur berstatement tentang itu, tentang Rohingya. Jadi ya ini permasalahannya ke Rohingya dulu deh gitu. Walaupun memang kalau mau membantu, alangkah baiknya kalau kita membantu yang terdekat dulu dengan kita gitu. Sebangsa kita Bangsa dulu. kita, bangsa Indonesia, sekitar kita, tetangga kanan kiri kita yang masih belum punya pekerjaan, yang masih butuh tempat tinggal ya. Alangkah baiknya misalnya Pak Ustadz, ini aku cuman ide aja nih Pak Ustadz ya, mohon maaf nih sekali lagi, mohon maaf buat para fans-fansnya ya. Cuman ide aja kalau misalnya Pak Ustadz lagi ngebangun pondok pesantren, ya alangkah lebih baiknya kalau diberdayakan masyarakat sekitarnya gitu. Tinggal di situ mengelola pondok pesantrennya di tanahnya yang luas 2 hektar itu tadi gitu ya. Terus Nih untuk anak-anak kita juga kan, kalau mereka boleh tinggal di sana untuk pesantren dengan gratis. gratis. Sedangkan kalau kita yang mau pesantren kita harus bayar. Iya, nggak tahu sih kalau Kenapa di tidak digratiskan juga Pak ya Ustadz? di pesantren lain ada yang memang berbayar lah ya. Bayar itu Bayar. bukan mungkin, memang bayar. Memang bayar. Saudaraku sendiri juga bayar di situ. Nah, mungkin kalau pondok pesantrennya Pak Ustadz bisa gratis, Mam. Bisa. Amin. Coba kita bacakan komentarnya dulu nih tuh. Pertanyaannya, pertanyaan ini kenapa harus Rohingya? Kenapa bukan anak bangsa sendiri yang tadi yang bangsa sendiri yang ditampung, yang tidak punya tempat tinggal, yatim piatu atau gelandangan. Nah, ini sepemikiran sama saya nih sebagai rakyat biasa ya tuh. Iya betul, kalau mau bantu warga Indonesia banyak yang miskin loh tuh. Top komen tuh. Boleh silakan datang siapapun yang mau masuklah pesantren wahai para gelandangan dan orang miskin. Oh, tuh boleh kok tuh. Udah dijawab nih. Ini akunnya siapa yang jawab ya? Tuh boleh kok, boleh tuh. Oh, boleh. Rakyatnya sendiri masih susah, ini malah ngurusin Rohingya, kocak tuh. Ustadz aja yang pindah ke Rohingya, aduh. Kenapa jadi lu yang ngusir ya? Nggak boleh lah ya. Maaf Ustadz, rakyat Indonesia aja masih banyak yang belum kerja. Contohnya saya, emot nangis. Boleh tuh, boleh. Tuh udah terbuka tadi tuh ya. Sudah Silakan. berikan Di open, jawaban. open tuh ya. Ustadz lihat Menerima. Ustadz, agak lain nih Ustadz katanya tuh. Biu uangmu berapa triliun Pak mau nampung satu negara Rohingya tuh. Hati-hati Ustadz, mending membantu saudara-saudara yang di Indonesia dulu. Soalnya Rohingya terlihat tidak tahu berterima kasih. Tuh ya. Orang yang berhak menerima bantuan itu dari lingkar kecil atau orang terdekat tuh. Bener kataku tadi kan. Aneh butuh kerjaan Ustadz tuh. Keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia yang di mana ya? Apa keadilan bagi seluruh orang asing tuh? Rakyat Indonesia dulu. Aduh, rakyat Indonesia dulu tuh. Ini ada nih tadi daripada buat Rohingya, mendingan buat warga Indonesia yang masih nganggur. Tuh. Sama semua sih pemikirannya ini. setuju. Sama semua tuh. Nih ada lagi nih. Gua tahu niat Ustadz baik, tapi pikirkan juga rakyat sendiri. Kita tahu dia yang ngurus
yang mau ngurus, tapi kita juga tahu Rohingya susah diatur, mungkin kesini makin kesana. Oh iya, betul. Iya. Oh, dia tahu niat baiknya Pak Ustadz. Mungkin Pak Ustadz sendiri yang mau mengurus rakyat Rohingya. Tapi kan untuk menjadikan rakyat Indonesia tinggal di Indonesia itu kan ada proses hukumnya, legalitas yang nggak semudah udah lu di rumah gua aja gitu kan, nggak gitu kan ya. Iya, betul. Keluarga negaranya bagaimana gitu kan. Betul. Agak butuh proses panjang. Jadi kalau hal-hal yang kayak gitu kan mungkin banyak kendalanya, banyak tantangannya. Kalaupun bener-bener Pak Ustadz mau ngebantu, kenapa nggak nyari yang mudah aja gitu, yang memang bener-bener ada di sekitar kita, yang nggak perlu proses yang ribet gitu kan ya. Bantu aja tetangga terdekat gitu. Banyak kok yang tadi yang butuh pekerjaan. nih netizen banyak yang butuh pekerjaan juga nih di sini nih. Ya kan tuh. Tuh ini banyak orang-orang yang mengontrak. tuh, ini Ustadz bener-bener ngawur, warganya sendiri aja susah cari makan, cari kerja, malah dia seenaknya aja nampung orang asing yang nggak jelas itu. Hei, tenang netizen, tenang, sabar. Ini ada klarifikasinya nih, ada klarifikasinya dari Ustadz Dery Sulaiman. Tenang aja, aku nggak mau nyepil salah satu video, aku pengen ini ada mungkin klarifikasinya nih, gimana sih maksud dari ucapannya tersebut ya teman-teman, biar kita berimbang ya kan, biar adil. Nih tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon maaf sebesar. Wait nih, Ustadz Dery Sulaiman minta maaf atas statement siap tampung Rohingya nih tuh. Kepada warga Tasikmalaya dan kepada keluarga besar Garmen Alutfi milik Haji Yayan Nadirisi. Ya, kebetulan beliau adalah orang yang mewakafkan tanah untuk pembangunan pesantren di SAS. Oh, jadi itu spontan saya buat, hadirin sekalian, saya buat spontan untuk wait tunggu. Jadi tanah 2 hektar itu yang bakal dibangun pondok pesantren di Tasikmalaya itu adalah tanah wakaf dari tadi itu ya, pengusaha apa sih tadi itu? Oh, tanah wakaf. Aku pikir punya Ustadz gitu. Pribadi. Wakaf. Nih, makanya dia minta maaf tadi itu. Nih. komentar julid yang tidak nyambung dengan konten saya. Saya ngomong lain, komentarnya lain, aneh. Gimana sih? Banyak malu ya. Jadi saya menanggapi ini sarkas saya kepada yang menulis komentar itu. Kalau memang kalian bisa mengantarkan dia ke rumah saya lagi sini, kebetulan saya lagi baru pesantren di Tasikmalaya begitu. Dan itu tidak mungkin terjadi. Warga Tasikmalaya nggak perlu khawatir, karena nggak lama lagi, sebentar lagi insya Allah pemerintah Indonesia akan memulangkan semua pengungsi ilegal itu kembali ke kamp pengungsian. Oh iya, jadi itu Ustadz Dery itu cuma nantangin netizen yang waktu itu julid yang berkomentar kayak gitu. Jadi ditantangin, ya udah kalau bisa bawa aja ke rumah, aku lagi bangun pondok pesantren nih, silakan nanti ditampung di situ ya. Seperti yang video tadi ya, nggak usah aku jelasin, ada videonya loh, ya kan? Betul. Oh, jadi itu kayak dia nanggepin netizen yang julid. Kalian kadang-kadang sih ya, julidnya kelewatan tuh. Insya Allah saya siap untuk mengawal mengantar mereka ke sana. Insya Allah saya sedang mengurus visa untuk berangkat ini ke Bangladesh. Oh, jadi Ustadz juga berniat baik untuk menghantarkan saat proses pemulangannya pengungsi Rohingya. Oh ya, gitu teman-teman ya. Memang dipulangin deh ya. Ya, coba kita baca komentarnya dulu di video klarifikasi. Ustadz TikTok tuh, Om Dery Sulaiman ini gimana sih tuh? Aduh, panik ya Ustadz tuh. Makanya dia bilang gitu, karena dia udah tahu kalau tidak mungkin, biar apa coba tuh. Mah gitu kan lebih bijak Ustadz. Doa terbaik buat Pak Ustadz, amin tuh. Blunder. Terwakilkan lah ya tuh. Jubir tuh. Pikir sih nak omong tuh. Tanah wakaf toh. Oh, bener kan Bang? Tanah wakaf toh. Oh. Bukan punya Ustadz toh. Mungkin yang mewakafkan juga protes. Gua ngewakafin ini buat pondok pesantren, buat nampung, bukan buat nampung pengungsi Rohingya gitu. Iya sih ya, bisa jadi sih ya. Oke lah ya tuh. Kan tuh. Kawal ya Pak Ustadznya, jangan ada yang lepas, takut lepas nanti dia manggil kawan-kawannya datang lagi tuh. Nah, Dery tuh. Bang alayaikum hialayim, apa ya nih kowar-kowar tuh. Dery tuh. Lah muter balik dan akhirnya muter balik belok kanan. Iya, oke. Aduh, ya jadi udah clear ya teman-teman ya. Ini video tadi itu karena apa? Karena Ustadz Dery itu pengen nantangin netizen yang ngejulitin dia gitu, katanya begitu. Tapi kita lihat lagi deh, kalian yang berpikir pintar, yang berpikir cerdas, kalian lihat videonya sampai yang full, cari versi yang fullnya biar nggak salah menilai lah ya teman-teman. Jadi keinginan bangsa Indonesia itu ya kalau bisa mau ngebantu, bantu yang terdekat dulu gitu. Karena kemarin kita lihat bangsa Rohingya, bukan kita menyudutkan, bukan aku menggiring opini ke menjelekan bangsa Rohingya, tapi dari berbagai macam pemberitaan itu banyak banget yang menyudutkan atau
apa ya, memberitakan kelakuan atau attitude-nya bangsa Rohingya itu kurang baik gitu. Tuh. Iya, karena memang banyak beritanya gitu. Itu berita datang dari mana? Nggak mungkin kan muncul hoax karena apa? Nggak mungkin juga kalau nggak ada asap nggak ada api gitu kan? Iya, betul, ya kan? Betul. Yes, oke lah ya teman-teman. Makasih banyak udah selalu nonton Virgo. Jangan lupa untuk tetap like, comment, and subscribe di channel ini, dan jangan lupa untuk diaktifkan notifikasinya supaya apa, Mam? Kalau kita upload video terbaru dapat pemberitahuannya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum.